Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 7 ayat 7-8 tertulis begini. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, yang Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Hati Daud tahu bahwa ia tidak bersalah seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Di ayat sebelumnya kita melihat Daud meminta Tuhan untuk menguji apakah benar Daud bersalah atau tidak. Yang kita lihat di sini adalah Daud merendahkan hati dengan meminta Tuhan untuk menyelidiki dirinya. Daud mengatakan kepada Tuhan, kalau aku melakukan hal yang jahat, merugikan orang. Dengan kata lain, Daud mengatakan, kalau memang semua tuduhan itu benar Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Daud bukan saja minta ditunjukkan kesalahan-kesalahannya, seperti yang sudah dituduhkan kepadanya, tetapi ia meminta Tuhan untuk mengoreksi dirinya apabila ia bersalah. Jika Daud bersalah, bahkan dia mengatakan, biar saja musuh-musuh itu mengejar aku, menangkap aku, menginjak-injak tubuhku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Itu yang Daud katakan. Kita lihat di sini bagaimana Daud menyampaikan semua ini di hadapan Tuhan. Kalau ia bersalah, maka ia bersedia menerima hukuman. Tadi kita sudah melihat Mazmur ayat yang ke-7 dan 8. Daud menyadari Tuhan adalah hakim yang adil, yang dalam murkanya Tuhan dapat menghabisi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Daud juga tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki semua bangsa-bangsa di bumi ini. Tuhan bertahta di tempat yang tertinggi. Coba kita pikirkan baik-baik. Kepada Tuhan yang seperti ini, apakah kita berani menyampaikan hal yang sama? Apakah kita bersedia merendahkan diri, terbuka hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan? Apakah kita berani meminta Tuhan untuk mengoreksi hidup kita? Apakah kita sudah menyadari siapa Tuhan itu? Apakah kita sudah tahu benar bahwa Ia adalah hakim yang adil? Dia adalah hakim yang tidak menyukai ketidakbenaran, kesalahan, dosa. Tahukah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki semua bangsa di bumi ini? Dia bertahta di surga, di tempat yang tertinggi. Pelajaran yang kita dapatkan dari Daud ini sederhana, tetapi sangat bermakna. Mari kita jadikan Tuhan menjadi hakim yang tertinggi, menjadi Tuhan bagi kita, menjadi pembela kita, menjadi pendamping kita. Dialah yang menerima puji-pujian dan penyembahan. Hanya Tuhan saja menjadi fokus bagi hidup kita. Mari kita belajar merendahkan hati kita, terbuka di hadapan Tuhan. Mari perbaiki diri kita, hingga satu hari nanti kita dapat seperti Daud, meminta Tuhan untuk mengoreksi hati dan pikiran di dalam hidup kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang ditinggikan di dalam hidup kita ini. Rencananya adalah penting bagi kita, karena rencananya membawa kita fokus kepada hidup yang berarti. Dan biarlah hidup ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.